Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Sahabat-sahabatku, seperti pada edisi sebelumnya saya katakan bahwa ya hari ini adalah hari tenang dalam kalender pemilu. Kita tenang-tenang saja. Ternyata saya juga tidak bisa tenang, agak gelisah setelah saya mendapatkan kiriman screenshot dari Facebook yang isinya itu sebagian adalah pembelokan sejarah terkait dengan pahlawan-pahlawan kita, diantaranya KRT Sumudiningrat dan Pangeran Diponegoro. Yang membuat saya tidak tenang karena Facebook itu milik Matan Kediri Raya ya. Matan itu mahasiswa ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Pertama, biasanya ya seorang mahasiswa memiliki pemikiran yang akademik, namanya juga mahasiswa. Kemudian orang thariqah itu biasanya yang memiliki kebeningan atau objektivitas yang tinggi, bahkan ada yang memiliki sampai tingkat kasyaf, yang memiliki penglihatan batin. Beda dengan orang-orang kayak saya yang nggak jelas ini. Tetapi ternyata dalam Facebook tersebut isinya saya akan bacakan, dan bagi Anda yang memiliki Facebook barangkali bisa untuk melacaknya. Saya jujur saya tidak punya Facebook. Saya minta di screenshot dari kawan yang menginformasikan tersebut, lalu di screenshot dikirim ke saya. Ini sudah lama ya, Juni 2019. Apakah di Facebooknya masih ada atau bagaimana, saya kurang paham. Karena jujur ketika saya mendapatkan postingan itu saya tidak bisa buka dan saya minta di screenshot. Apakah screenshot ini lama atau baru saya juga tidak tahu, tapi setidaknya sudah pasti ini pernah beredar. Faktanya kawan saya mendapatkan dan mengirimkan ke saya. Makam Habib Toha bin Yahya dalam kurung Mbah Keramat Depok. Ini judulnya, peletakan batu pertama pembangunan Makbarah Al-Habib Toha bin Muhammad Qadi bin Toha bin Yahya, Mbah Keramat Depok, Semarang. Lokasi tepat di belakang BCA Jalan Pemuda Semarang. Habib Toha adalah putra dari Habib Muhammad Qadi bin Toha bin Yahya. Habib Muhammad Qadi merupakan Datuk Maulana Habib Lutfi yang pertama kali masuk ke Nusantara. Beliau datang ke Nusantara bersama dua saudaranya. Mereka adalah Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya yang wafat dan dimakamkan di Kayu Geritan, Pekalongan, dan Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya yang menyiarkan agama Islam di Cirebon. Ketiga ulama tersebut satu periode dengan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Keramat Luar Batang, yang wafat tahun 1169 Hijriah atau 1756. Benar atau tidaknya tentu perlu penelusuran. Tetapi seandainya kisah ini benar, beliau tadi itu menyiarkan Islam di Cirebon, kemudian dia semasa dengan Habib Abu Bakar Al-Idrus atau Habib Luar Batang, tentu Van den Berg sudah pasti akan memotretnya ya, karena Van den Berg seperti yang sering saya katakan, beliau mencari orang-orang Hadramaut yang paling pertama tahun berapa, kemudian apa dan bagaimana. Di sini Habib Luar Batang itu ditulis, tapi kenapa di sini tidak? Ini yang pertama. Saya lanjutkan. Kemudian sebelum menetap di Semarang, Habib Muhammad Qadi pernah tinggal di Banten. Di sana beliau berjuang bersama sahabatnya, yakni Sayyid Muhammad Tajul Khalwati bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Faqih bin Akil Al-Badawi bin Ahmad bin Yahya. Sebelum akhirnya oleh Belanda, Sayyid Yusuf dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sayyid Muhammad Qadi wafat tahun 1168 Hijriah, 1 tahun sebelum wafatnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Lagi-lagi ini meragukan, tapi monggo bagi Anda yang mungkin memiliki data. Di dalam kitab Syamsul Dhahirah, ini juga penting ya. Ini merujuk kepada kitab Syamsul Dhahirah, kitab yang menurut ceritanya adalah rujukan otoritatif dari kaum Habaib, kaum Mbah Alawi, di mana di situ isinya adalah silsilah dan sejarah dan kisah
Jujur saya tidak memiliki kitab Syamsul Dhahiroh, saya hanya dikirimi beberapa halaman dalam bentuk PDF. Jadi bagi Anda yang memiliki, mungkin sahabat-sahabat yang biasa mengulas hal ini, monggo dilihat ya secara cermat pada halaman 324. Tapi terbitan kapan ini saya nggak tahu ya. Biasanya setiap terbitan itu kadangkala ada perbedaan halaman. Di dalam kitab Syamsul Dhahiroh halaman 324 disebutkan bahwa Habib Thoha atau yang lebih dikenal dengan Sayyid Thohir menikah dengan putri Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono I di Penang, sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Jawa, tepatnya di Semarang. Putra-putri Habib Thoha jumlahnya ada 15. Itulah mengapa beliau mendapat gelar Thohir, karena semua putra-putrinya menjadi ulama dan aulia. Di antara putra-putri beliau adalah Habib Hasan atau Mbah Keramat Jati. Ini yang dimaksud adalah yang kemudian diberi nama KRT Sumodiningrat yang kerap kali kami bahas ya. Sayyid Hamid atau Pangeran Diponegoro, Sayyid Soleh atau Keramat Sedo Laut DLSB dan lain sebagainya. Maaf saya tidak cantumkan sebagaimana biasa karena khawatir mengandung hak cipta, karena saya nggak ngerti dunia Facebook ya. Intinya bahwa sampai pada batas ini saja sudah sangat meresahkan, sudah membuat saya, mungkin Anda yang peduli terhadap sejarah itu tidak tenang di hari tenang. Karena sudah berapa kali Pangeran Diponegoro itu dianggap bagian dari Ba'alawi. Kemudian tadi dikatakan bahwa leluhur dari Abah Lutfi itu menikah dengan putri HB pertama, itu juga sudah kami bahas ya. Dan nyatanya tidak, setelah kami konfirmasi terhadap keluarga besar dari Keraton Ngayogyakarta di Ningrat, dan bagi Anda yang biasa menonton tayangan ini mungkin sudah memahaminya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ini masih panjang ya, masih panjang ke bawahnya, dan juga dilampirkan tulisan yang dikutip dari Syamsul Dhahiroh. Saya tidak akan baca secara utuh, silakan bagi Anda yang memiliki pada halaman yang kami sebut tadi, silakan dibaca. Bagi yang memiliki kitabnya, mungkin ustadz-ustadz yang memiliki kitab tersebut bisa dilacak di sana seperti apa dan bagaimana, benarkah demikian. Kalau tidak benar berarti postingan ini yang salah. Tetapi kalau dibaca dari runutan dari atas tadi, itu ada kesamaan kisah yang ditulis oleh Matan Kediri Raya ini dengan apa yang ditulis atau artikel yang ada di dalam situs websitenya Darul Hashimi yang beberapa kali kami ulas di sini. Yang sekarang website Darul Hashimi saya coba buka tidak bisa. Dan saudara-saudaraku sekalian, kenapa saya menjadi tidak tenang gitu? Sekali lagi, biasanya ketika mahasiswa itu umumnya kan memiliki pemikiran yang objektif ya. Bahkan kadang-kala skeptis atas penyampaian seseorang sebelum dia sendiri membuktikan. Lah ini kok menerima begitu saja tanpa mencari sumber-sumber pembanding. Yang kedua adalah, yaitu tadi, orang Thariqah itu setahu saya ya memiliki endapan yang luar biasa, endapan hati yang lebih dari orang-orang kayak saya gitu. Atau mungkin bahasa pesantrennya itu memiliki basyirah. Dia mendapatkan isyarah-isyarah benar atau tidak sesuatu peristiwa, walaupun kerap kali tidak disampaikan secara vulgar, itu umumnya. Tapi ini nyatanya seperti ini. Ini mohon maaf kepada sahabat-sahabat ya, berarti kalau Matan ini berarti ada di bawah Jatman barangkali, dan berarti juga adalah keluarga besar dari kami sebagai Nahdien. Ini mohon maaf, matur tak langkong mun badhe saya maturah. Mohon untuk dikoreksi ulang dari tulisan Anda yang ada di Facebooknya atau yang mungkin juga sudah disebarkan. Khawatir ini juga disampaikan dalam acara-acara pengkaderan. Kalau pamannya saya Pagar Nusa akan menyampaikan sejarah tentang Pagar Nusa, ketika di Ansor menyampaikan sejarah keansoran, kebanseran, dan tentu ke-NU-an. Dan ketika di Matan yang barangkali itu induknya ke Jatman, tentu adalah sejarah dari Jatman itu sendiri. Khawatir nanti terjadi seperti ini, malah secara turun-temurun yang di kader itu mendapatkan informasi yang tidak valid. Itu harapan saya. Dan dari mana sumber itu sang penulis ini mendapatkan? Pada bagian akhir ditulis di sini. Untuk tulisan lengkapnya nantikan episode berikutnya, tentunya berdasarkan informasi yang admin dengar langsung dari Maulana.
Maulana di sini mungkin yang dimaksud adalah Abah Lutfi bin Yahya. Sahabat-sahabatku sekalian, setidaknya apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari kepedulian saya walaupun tingkatnya kecil untuk menyampaikan hal ini kepada publik. Dan kenapa saya sampaikan di publik melalui YouTube ini? Karena informasi itu tentu telah beredar ke publik. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon masukan yang konstruktif dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.